Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini sabda Tuhan memberi inspirasi kepada kita agar kita ini tidak hanya berwacana tentang iman kita, tidak saja tahu pengetahuan tentang iman atau berteori tentang iman. Sebaliknya, kita diminta untuk melakukan apa yang kita tahu dan apa yang kita yakini. Kadang-kadang teori itu hanya membuat kita tahu, tetapi belum tentu membuat kita berhasil. Ada sebuah kisah seorang nelayan yang pekerjaannya hanya menangkap ikan, lalu pergi ke laut, dan dia faham benar tentang kelautan, tetapi dia tidak pernah menyombongkan diri. Suatu hari ketemu dengan seorang profesor, seorang yang pengetahuannya luas sekali akan kelautan. Lalu profesor itu dalam sebuah perjumpaan dengan nelayan itu, karena dia pergi lalu kapalnya itu menabrak karang, lalu diselamatkan oleh nelayan tadi. Lalu dalam pembicaraan, dalam dialog, profesor itu mengatakan, "Oh Pak nelayan, berapa umurmu sekarang?" 50 Pak. "Apakah kamu tahu tentang ilmu kelautan?" "Wah, saya tidak tahu." "Wah, kasihan kamu sudah 50 tahun bekerja di laut dan tidak tahu tentang kelautan. Seandainya kamu tahu, kamu bisa menjadi orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang menikmati kehidupan." Sayang sekali, kata profesor itu, entah apa yang terjadi, kemudian kapal profesor itu tenggelam. Lalu profesor itu teriak-teriak ketakutan. Lalu nelayan dari atas perahunya mengatakan, "Apakah kamu tidak tahu berenang?" "Saya tidak tahu berenang." Lalu nelayan itu mengatakan, "Wah, di usiamu yang 50 tahun ini, kamu hanya tahu tentang kelautan tetapi tidak tahu tentang bagaimana berenang." Jadi nelayan itu melakukan atau menikmati laut, dan dia memang benar-benar ahli di laut. Ketika perahunya tenggelam pun dia masih mampu untuk berenang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teori betul-betul memang membuat kita tahu banyak pengetahuan, tetapi belum tentu membuat kita sungguh-sungguh berhasil dalam kehidupan ini kalau tidak melakukan apa yang kita tahu. Yesus menunjukkan satu keteladanan yang luar biasa dalam cerita yang sederhana tentang orang Samaria yang baik atau Good Samaritan. Ada 3 tokoh. Ada seorang imam. Imam itu biasanya tahu kitab suci, tahu pengetahuan tentang iman, luar biasa kalau bercerita, seperti pastor. Ada juga Lewi, itu juga keturunan imam. Ketika melihat orang yang sekarat, dia hanya lewat. Tetapi sebaliknya orang Samaria, dia turun dari keledainya, dia rawat orang itu, lalu kalau nanti masih belum sembuh, dia meminta supaya orang ini dibawa ke rumah sakit. Lalu kalau ada kelebihan biaya nanti dia membayar.
Nah, ini sebuah kisah atau contoh bagaimana orang-orang harus membantu orang lain dengan baik, terukur, bertanggung jawab, dan tercatat. Untuk bencana kemanusiaan seperti sekarang ini Bapak Ibu, di mana ada banjir, di mana ada gunung meletus, di mana ada bencana alam, tanggap darurat seperti inilah tokoh-tokoh atau orang-orang yang berbelas kasih inilah yang diperlukan.